Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini Ayu kita lagi sakit. Ayu kita ini masih duduk di kelas 6 SD. Badannya panas, kepalanya pusing. Biasanya sakit yang seperti ini itu disebabkan oleh kelalaian. Biasanya setiap hari itu malas makan nasi, sementara banyak minum es. Nah, akibatnya ketika banyak bermain, makan nasi tidak, badan lemah, apalagi dalam keadaan hari panas, dan banyak minum es, itu memang benar-benar merusak bagi kesehatan. Ketika sakit begini, tentunya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini sebisa-bisanya bagi murid-murid yang sekolah hindari kebiasaan seperti ini. Jadi kalau bisa sebelum atau setelah pulang sekolah, sebelum bermain, ganti pakaian dulu, makan nasi dulu, dan kalau tidak terlalu perlu hindari minum es. Walaupun minum es, tapi sudah makan nasi. Karena pada usia sekolah itu yang paling rentan adalah perut kosong minum es. Pastinya kepala jadi pusing. Apalagi diikuti dengan badan yang panas, maka badan akan lemas dan tegak pun terasa tidak mantap, bergoyang. Biasanya penyebab jadi malas makan nasi itu karena terlalu banyak makan jajanan. Makan jajanan baik di sekolah maupun di luar itu memang membuat malas makan nasi. Tapi triknya adik-adik, agar tidak sakit, walaupun tidak punya selera untuk makan, tapi tetaplah makan nasi walaupun hanya 2 sendok atau 3 sendok. Jangan sampai perut benar-benar kosong. Bila kita malas makan sampai porsi 1 piring misalnya, maka yang penting hindari jangan sampai kosong dan hanya makan makanan yang sifatnya manis atau dingin. Makan saja 2 suap atau 3 suap. Setelah itu tidak apa-apa minum es. Yang penting jangan banyak. Jadi sesuaikan dengan kadar kemampuan tubuh kita. Karena banyak sekali di usia-usia sekolah anak didik yang tidak bisa atau tidak mampu tubuhnya menahan banyak minum es. Tubuhnya tidak tahan dingin. Setelah banyak minum es boleh jadi pilek, badan panas, masuk angin, bahkan sampai kadang mual dan muntah. Nah, bila sampai demikian, itu membuat tubuh menjadi lemas, sakitnya setidaknya terasa lemas sampai 2-3 hari. Maka dari kecil biasakan menjaga kesehatan, biasakan menjaga kesegaran tubuh agar bisa tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Yang kedua, penyebab malas makan itu terlalu banyak bermain HP. HP kadang sifatnya melalaikan, lupa makan, lupa belajar, lupa pekerjaan, bahkan sampai lupa mandi kadang-kadang. Nah, itu sangat merugikan. Apalagi bermain HP hanya duduk tidak bergerak, badan menjadi pasif, mata diporsir untuk fokus kepada HP, otak juga akibatnya menjadi pusing,
sementara tangan bergerak kaku, jari-jari bergerak kaku, maka bila sampai terjadi terus-menerus sebulan 2 bulan kebiasaan demikian, maka bisa dipastikan setidaknya masuk angin, kepala pusing. Dampak dari bermain HP, malas makan, itu banyak sekali terjadi pada siswa-siswa di usia sekolah. Kalau pada laki-laki itu biasanya penyebabnya selain HP, banyak bermain di luar rumah, pulang sekolah langsung bermain, pulangnya sudah malam, berlari sana berlari sini, itu juga menyebabkan malas makan atau lupa makan. Kalau sering-sering maka rentan tubuh akan sakit. Jadi sebisa-bisanya hindarkan kebiasaan buruk yang demikian. Mulai dari kecil berusaha untuk disiplin, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur, kapan waktunya membantu orang tua, itu harus sudah ada jadwal tersendiri. Jangan bermain sesuka hati, jangan memegang HP semaunya, tanpa ada kontrol, tanpa ada batasan. Yang rugi siapa? Yang rugi akhirnya diri kita sendiri. Ayu ini kami periksa badannya panas, pertanda memang benar-benar demam. Kemudian belakangnya juga tampak seperti menebal, itu pertanda masuk angin. Bahkan perutnya krempes, itu pertanda bahwa memang perutnya kosong. Kita terpaksa mengurut Ayu ini dengan sepelan mungkin, seakan-akan hanya kusuk badan, karena seluruh tubuhnya kalau dikuatkan sedikit memijatnya itu pasti merasa sakit. Dikatakan semua badannya sakit tekan. Itulah yang membuat badannya menjadi lemas, tidak bertenaga, dan menjadi panas. Panas ini bila naik ke kepala, kalau panasnya benar-benar tinggi, ini bisa membuat, bukan hanya membuat kepala pusing, bahkan bisa membuat tidak sadar, atau bahkan bisa jadi seperti orang kesurupan. Nah, bayangkan bila terjadi dengan adik-adik kondisi seperti ini, adik-adik demam, dikira teman-teman kesurupan, itu tentu jadinya kita malu, jadi cerita, jadi olokan teman-teman. Maka itu apabila terjadi demikian, badan panas, jangan pernah takut untuk berobat. Bila diajak orang tua untuk ke dokter atau ke tukang pijat atau kemana saja diajak orang tua, yang penting berobat, jangan menolak, karena membiarkan penyakit di dalam tubuh itu sama saja membiarkan harimau di dekat kita, yang akibatnya membinasakan diri kita sendiri. Karena sekarang ini banyak sekali kami perhatikan bahwa yang usia-usia seperti ini walaupun sakit tidak mau diajak berobat, bahkan sampai nangis-nangis, diajak suntik tidak mau, dibelikan sirup tidak diminum, diberikan pil tidak dimakan, diurut juga tidak mau, dikompres kepalanya juga menolak. Jadi kalau membiarkan penyakit seperti ini, pastinya kapan akan sembuhnya.
Khawatirnya dari hari ke hari bukannya penyakit makin sembuh, malah semakin parah. Karena penyakit-penyakit panas badan jangan disepelekan, karena banyak jenis-jenis penyakit panas yang justru menyerang saraf otak. Terkena MAH misalnya, DBD, malaria atau tipes dan sebagainya, itu kalau sampai menyerang saraf otak bisa menjadi seperti orang kesurupan, bisa menjadi orang seperti pingsan, bahkan bisa membuat gila. Maka itu buat adik-adik saya sarankan, jangan takut, jangan pernah menolak untuk berobat. Lihatlah Ayu ini yang begitu mengerti bahwa dia lagi sakit. Bahkan Ayu ini yang mengajak ibunya untuk berobat, untuk minta pijat dengan kita datang ke rumah. Nah, begitulah sebaiknya seorang pelajar yang mengerti bahwa penyakit ini akan mengganggu aktivitas, membuat tidak bisa sekolah, membuat tidak bisa konsentrasi belajar. Maka sebelum terlambat, sebelum banyak ketinggalan pelajaran, lebih baik secepatnya berobat. Masalah sakit di urut, sakit di pijat itu tidak seberapa lama, paling lama 30 menit atau terkadang tidak sampai. Tapi dengan berobat menahan sakit yang sebentar, kita akan sembuh, kita akan merasa gagah, nyaman, bisa fokus dengan pekerjaan, bisa konsentrasi dalam belajar. Itulah yang berharga. Maka tips-tips seperti ini harus benar-benar dipahami oleh kalian yang masih dalam usia sekolah. Memang adik-adik di usia sekolah seperti ini, apalagi masih sekolah SD, usia yang masih 12 tahun ke bawah, itu memang masa yang masih fit, masih gagah, tidak mengerti lapar, tidak mengerti panas. Karena kami pahami ini, kami juga seorang pendidik juga di tingkat dasar, yang kami tahu persis bahwa anak didik kami saja yang tidak hanya laki-laki, terkadang perempuan sudah tahu hari hujan maunya main bola kaki. Nah, memang usia yang masih gagah, sehingga kadang kami selaku guru mengira besoknya anak-anak ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Ternyata badannya masih sehat-sehat saja. Jadi adik-adik, itu saja nasihat dari kami, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung terbang karena kalau kamunya sayang, kita oh, di hutan pasti banyak gajah, banyak beruang, ada harimau, tapi jangan takut, jangan takut, semua jagaan kita, semua kita pelihara.
Awas macan, jangan sampai menerkam. Kalau menerkam, bagusnya lari saja. Berlari kencang, berlari yang gagah. Tentu macan tak sanggup mengejar kita. Oh,